Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Manayudri Akbar, A19, dan kali ini saya mau meresmikan project game saya. Ini saya agak PP dulu saja sebentar untuk menjelaskan mekanika dan alur cerita atau tentang game ini itu bagaimana. Oke, jadi game ini dibuat oleh saya sendiri menggunakan game engine Unity dan berjalan pada platform Windows dan game 2D, jadi ceper game ya. Oke, langsung. Jadi ceritanya game ini tuh prolognya saja ya, ceritanya masih banyak tamat. Jadi di game ini tuh ceritanya ada seorang karakter bernama Jojo. Itu dia akan intinya mengalahkan pemerintahan yang jahat. Itu nama game Kingdom. Itu artinya tuh dalam bahasa Inggris lama ya. Itu kalau sekarang mungkin jadi Kingdom. Ini saya menggunakan bahasa Inggris lama karena ya di sini berlatar medieval atau kerajaan-kerajaan itu supaya ada ciri khasnya. Langsung. Di sini merupakan storyboardnya. Di sini ada splash screen. Di sini ada menunya. Lanjut juga. Di sini ada setting untuk kita mengatur seperti volume, visual dan lain-lain. Di sini ada kredit siapa saja yang masuk dalam proyek ini, yang terlibat dalam proyek ini itu siapa saja. Oke. Ini juga ada login untuk transisi tiap narasinya. Ini ada gameplay. Di sini gameplaynya akan saya jelaskan di mekanika gamenya. Ini ada pause juga ya seperti biasa untuk meng-pause gamenya. Ini ada wasted kalau nanti playernya mati. Ini juga ada interact kalau misalnya ada barang yang bisa di-interact juga. Ini juga ada boss fight. Nanti kalau ada boss fight nanti barangnya muncul di atas untuk health atau darah bosnya. Lanjut. Ini kalau kita mendapatkan barang baru, lanjut. Ini juga ada cutscene untuk menceritakan apa sih tentang apa gitu game saya gitu. Oke, lanjut. Game ini ada mekanisme game ya. W itu untuk lompat. Ini game Windows jadi kita menggunakan mouse dan keyboard. Nah untuk W atau bisa pakai ROG yang biasanya di kanan sini itu buat loncat. A itu berjalan ke kiri, berarti kiri berjalan ke kanan. E untuk menginteract tadi, untuk menginteract membuka sesuatu. Untuk I kita mengganti senjata ya. Bisa kita punya senjata yang banyak. Misal kita mempunyai senjata yang banyak, itu kita bisa menggunakan I dan space untuk menyerang. Oke, di player status tadi sebenarnya sudah lihat ini ada bar ya di atas atau di bawah ini. Itu untuk health, hijau itu untuk pelayanan kita. Jadi kalau misalnya healthnya udah habis itu bakalan mati. Untuk energi kuning ini, energi yang warnanya kuning, itu kita kalau misalnya keluaran nyerang gitu bakalan berkurang energinya. Kalau energinya habis nggak bisa nyerang lagi. Dan energi ini juga bisa regen atau nambah sendiri ya. Jadi ya perlu istirahat dulu. Untuk XP umum ini bisa kita dapatkan kita membunuh musuh itu Allah. Kurang sekali sih. Oke. Oke, kalau XP itu yang umum ya, itu kalau misalnya XP-nya udah penuh, kita bakal naik level. Nah, kalau udah naik level ini, misalnya saya jelasin nanti aja. Lanjut, bosan nanti. Dalam mekanismenya di player combat ini, ya tentunya kita bisa nyerang musuhnya ya. Dan critical damage itu damage kita diganda 2, tapi ada persentase tertentu itu 10%. Dan stun ini jika keadaan gimana kondisi player atau musuh kita bisa stun, itu kondisi dimana kita tidak bisa bergerak gitu, entah karena gitu. Nah itu terjadi ketika damage yang kita hantamkan ke musuh itu sebesar 25% dari darah total musuhnya, atau kita menimbulkan critical damage itu juga bisa nge-stun musuhnya. Ini world sama objektif. Untuk world ini sebenarnya cuma map atau lingkungannya. Jadi saya sudah membuat 9 world. Dan objektif ini hal yang harus diselesaikan setiap bagian, entah itu membunuh bosnya atau mengambil senjata ataupun ya keluar dari worldnya itu dengan cara parkour atau kayak melewati obstacle seperti itu. Ini leveling ini untuk yang tadi misalnya XP-nya sudah penuh, itu dia bakalan menambah kapasitas HP atau darah, menambah kapasitas energi dan menambah regenerasi dari energinya. Dan ketika HP-nya sudah penuh, bakalan reset lagi ke 0 dan maksimal HP yang bisa dikumpulkan juga semakin banyak, mempersulit kita permainan gamenya juga. Kalau kita gampang sama jelek. Oke, langsung saja. Nah
ini merupakan 3 senjata yang ada di game saya. Ini pertama ada pisau, ada pedang, sama pedang yang besar. Biasanya makainya kayak gini biasanya. Oke, lanjut. Di sini juga tadi 3 macam musuh, 3 jenis, yaitu normal yang paling sebelah kiri, yang di tengah itu mini boss, yang ketiga itu ada boss. Oke, ini ada lagi belakang item yang bisa kita ambil. Di sini ada heal. Itu misalnya kalau kita heal ini bisa nge-spawn atau muncul ketika kita sudah membunuh mini boss ya. Dan chest ini akan muncul ketika kita sudah membunuh boss. Chest ini berisi senjata yang kita dapatkan. Jadi senjata awal yang kita akan dapatkan itu sebenarnya cuma pisau saja. Pedang dan pedang yang berarti kita belum bisa dapatkan. Oke. Ya sudah segitu saja. Langsung kita ke game. Main. Wis mari kok. Orang enggak main pos. Ini wis mari. Untuk gamenya sebenarnya belum selesai ya. Ini cuma saya bikin gamenya untuk game gitu. Mau orang dapat game. Ini yang lagi. Oke, jadi kita pakai menggunakan Unity ini jadi ini kebanyakan cuma kalau main menu belum ini ya, belum kayak tampilan, cuma tampilan aja. Musiknya yang terus dari mana? Oke, di sini coba kita bisa setting. Enggak, kalau suaranya masih di menunya aja. Gimana? Ini untuk grafik belum masih bisa diatur karena saya masih usin gamenya aja sebenarnya. Oke, langsung pencet ini. Oke, langsung saja kita continue ya. Oke, jadi ini gamenya belum ada suaranya. Jadi ini game saya di platformer 2D. Di bawahnya ada musuh-musuhnya. Kita belum punya senjata, jadi kita harus mengambil chest yang begini dulu. Nah, kita pencet E. Nah, kita dapat kena itu pisau ya. Coba kita ke musuh siapa? Hajar dah. Allah Akbar. Hajar dah. Oke, itu ada musuhnya ya. Nah, ini kita hajar sama mati semua. Nah, yang sudah mati. Kita lihat. Nah, ini mini boss yang kalau kita lawan lagi. Nah, di sini juga ada XP ya. Di XP nanti nah, benar. Saya menanggap. Kalah tapi. Dap otak kalah dap. Dap. Skill isu. Nah, jadi saya jelasin lagi di sini ada XP ya. Kalau misalnya playernya kena damage dari musuh, itu juga bakalan. Nah, itu ada yang damage yang merah itu artinya critical damage dan musuhnya. Tapi tadi kena stun ya. Ini juga ada baru untuk senjatanya. Soalnya guys. Ya, jadi di sini juga ada energi. Tidak, kamu jangan dia ada energi itu. Kalau kita lihat ini regen dikit-dikit. Ini ada XP-nya. Kalau kita full tadi kayak tadi itu bakalan ini ada levelnya belum sampai 2 levelnya. Iya. Nah, langsung kita pencet. Nah, ini sebenarnya ini nggak ada di game-nya. Ini cuma buat demonya aja. Nah, ini sebenarnya pisau yang ini buat nge-unlock senjata sebenarnya. Ini buat nge-unlock senjata, pencet key. Nah, pencet key ini buat berganti senjata, itu bisa dilihat senjatanya. Coba review yang pedang dulu, yang biasa. Nah, ini semakin kuat pedangnya juga energi yang diambil semakin banyak ya. Coba pakai pedang yang besar, coba aja. Terus ini, pencet spasi. Masuk. Udah mungkin error ya. Harusnya bisa harusnya. Baca langsung pencet yang ini aja yang pedangnya aja. Yo. Nah, jadi energinya cepat banget ini habisnya padahal masih pedang yang biasa belum yang 9. atas itu energimu habis kan? Kabur dah. Guys, pisau. Naik fase untuk alasan tertentu. Nah, ke atas aja ya, ke atas. Kena Ngecit. ke atas, kena. Exploit bagi. Kita kok udah main game apa? Nah, ini pokoknya langsung matiin aja dah. Aku pengen lagi. Nah, sebenarnya di sini. Nah, kalau kita pencet
F1 ini sebenarnya juga fiturnya nggak ada di game, ini cuma buat gimana aja kita F1 dah. F1 pakai FN nggak ada? Ngawur. Pencet FN malah jadi FN. Nah, ini untuk sebenarnya level-levelnya ya, level untuk world-nya. Jadi di sini sebenarnya gamenya belum ada untuk pindah world gitu, belum ada objektifnya. Jadi untuk pindah world kita pakai gini saja. Coba ke level 2. Nah, ini misalnya kita di level 2 ke kanan. Lompat tadi gua nggak lompat ini. Mati kan? Iya, mati. Nah, pokoknya gitu. Untuk game saya nanti kita bisa ini kalau objektifnya nanti ya. Oke. Baik dari guru pengunci apakah ada yang gitu? Apakah ada yang Berapa level? untuk sekarang masih 9 dan bisa bertambah. Masih 9 level. Iya, masih 9 level. Masih ya. Tiga. Level yang kemarin sebenarnya nggak saya pakai Mbak. Itu cuma buat kayak tutorial aja nanti. Tiga. Demo aja. Demo aja. Maksudnya sudah. Iya, cuma simulasi. Jadi saya bikin mekanisme musuhnya ngejar di situ. Tapi sudah jalan levelnya. Levelnya sudah bisa dimaini Lebih sulit. dimasuki kan belum ada objektifnya bisa ngapain juga bisa jalan-jalan saja. Yang sudah ada baru level. Ya level 0 saja. Saya cuma bikin ininya ada mekanismenya di level 0 dulu. Waktu itu kalau sudah selesai semua mekanismenya baru saya implementasikan ke level 1, 2 dan selanjutnya. Apa yang membedakan dengan level-levelnya? Ya beda tema, beda musuh dan beda objektif Pak. Misalnya di level ada yang di level 2 ini sekarang saya bikin poison. Jadi kita harus cepat-cepat keluar dari situ, harus patuh gitu. Ya kalau nggak cepat-cepat kita kena racunnya itu mati. Dan ada juga yang harus ngelawan bos. Kayak di level 0 lagi sebenarnya kalau bisa ngelawan bos itu bakalan pindah ke scene selanjutnya. Dan ada juga yang cuma ambil barang doang gitu. Dan untuk musuh-musuhnya juga tergantung pada latarnya masing-masing ya. Jadi ya, beberapa jenis musuh pada setiap itu juga beda-beda. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jadi kamu harus konsisten untuk mengembangkan game. Iya. Ya. Iya. Selanjutnya maksudnya, kalau memang sudah memilih Belum. di game, ya selanjutnya harus konsisten dikembangkan gamenya. Iya, siap. Jangan berpindah. Mati. Karena ini ada Perpres nomor 19 2024. Wah. Loh enggak, itu dikeluarkan untuk Iya. meng-up industri game di Indonesia. Iya. Jadi nanti memang kebutuhan programmer pengembang game itu sangat dibutuhkan. Iya, terus saya karena masih baca- sedikit. Ya saya baca-baca itu industri game di luar dibandingkan di Indonesia itu Pak, di Indonesia itu paling kecil Pak. Iya. Padahal potensi di luar negeri itu Sangat banyak besar. Pak. Iya besar. Industri game tapi Indonesia ini sangat kurang karena bisa dibilang itu paling kasihan gitu Pak. Iya. Iya. Ya kamu itu nanti Fabio yang akan jadi calonnya ya, Ya, supaya amin. yang sedikit itu menjadi lebih banyak lagi ya. Terus selamat. Kalau sudah kaya jangan lupa. Terus Kiwisu. Ini sekolahnya saya beli helikopter. Pak. Kalau ada murid sakit itu beneran bisa disebut pakai helikopter beneran sakit apa? Sanksinya beneran. Ada parkir ya? Di atapnya. Baik Fabio, bagus. Oke. Ya waktunya mau habis dia. Demikian dari game saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan saran dan kesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.